Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizna Alfiamidah, mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga UI, angkatan 2019. Hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai Drifting the Goals Archetype a Systemic Study sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengantar berpikir sistem. Pertama-tama, berikut merupakan tampilan abstrak yang berjudul The Goals Archetype a Systemic Study, di mana dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang kompleks dengan menggunakan sistem archetype, yaitu Drifting the Goals. Pada video ini akan dijelaskan mengenai 5 topik bahasan, yaitu yang pertama Introduction, yang kedua yaitu Causal Loop Diagram, ketiga Variable, keempat Drifting the Goals, dan yang terakhir Solution Scorecard. Selanjutnya masuk ke latar belakang atau introduction. Sebuah bengkel resmi produsen motor di India memiliki kapasitas untuk melayani 20 kendaraan per hari di 5 bidang layanan pekerjaan. Rata-rata waktu servis kendaraan adalah 2 jam. Namun, akibat dari adanya ledakan penjualan motor di India, menyebabkan bengkel tersebut mengalami backlog kendaraan. Sehingga manajemen bengkel memutuskan untuk menambah kapasitas layanan motor untuk mengatasi hal tersebut. Namun penambahan kapasitas tersebut malah menimbulkan permasalahan baru yang tidak terduga, yaitu kualitas layanan yang memburuk dan pelanggan mengeluhkan waktu tunggu yang semakin lama. Berikut merupakan causal loop diagram utama dari jurnal ini. Dapat kita lihat bahwa loop ini menggunakan sistem archetype yaitu Drifting the Goals, di mana terdapat gap antara kebutuhan layanan servis dengan kapasitas layanan servis yang tersedia. Lalu penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel sesuai dengan sektornya. Yang pertama yaitu sektor vehicle. Terdapat service requirement rate, service rate, vehicle waiting, dan normal delivery delay. Kedua yaitu sektor service, di mana terdapat desired time per vehicle, desired time per vehicle change rate, dan work pressure. Ketiga yaitu ada sektor decision making, di mana terdapat variabel desired service capacity, management decision, management perception delay, average hour per person per day, dan indicated labor. Serta sektor yang terakhir yaitu service capacity, di mana terdapat variabel yaitu skill labor, hiring rate, dan service capacity. Lalu, terdapat exogenous variable, di mana merupakan variabel yang tidak tergantung dari keadaan variabel-variabel lain dalam model, melainkan ditentukan oleh faktor atau variabel di luar model sebab akibat yang diteliti. Untuk exogenous variable dalam jurnal ini adalah yang pertama, service requirement rate. Karena di masa depan itu kita tidak bisa memastikan apakah akan terjadi peningkatan permintaan yang berkelanjutan atau tidak. Selanjutnya ada normal delivery rate, hiring delay, dan yang terakhir yaitu training time. Selanjutnya masuk ke dalam sistem archetype. Drifting the goals yang pertama yaitu balancing loop 1. Ini merupakan efek bersih dari balancing loop 2 dan balancing loop 3. Untuk balancing loop 2 sendiri itu berkaitan dengan sektor jasa. Pada saat tidak terdapat gap antara desired service capacity dan service capacity, maka pengerjaan servis motor itu hanya mengikuti prosedur biasa. Namun, jika ada
ada gap antara di service capacity dan service capacity, maka work pressure itu akan menyebabkan time per vehicle-nya yang dapat disesuaikan. Dan untuk balancing loop 3 itu berkaitan dengan sektor kendaraan. Pada saat kendaraan membutuhkan layanan dan mulai memasuki bengkel, maka pekerja itu akan dapat mengambilnya atau pekerja tidak mengambilnya karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Oleh karena itu, terjadi peningkatan vehicle waiting dengan kedatangan kendaraan baru dan penurunan dengan selesainya layanan sebelumnya. Lalu ada balancing loop 4, balancing loop 5, balancing loop 6 yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Manajemen memutuskan untuk menambah kapasitas untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan waktu pengadaan, layanan, dan pencarian tenaga kerja yang terampil. Maka hal tersebut terjadi delay dalam pencarian tenaga kerja yang terampil. Dengan demikian, terjadi peningkatan tenaga kerja di pipeline dan menurun karena training completion rate. Dan yang terakhir yaitu reinforcing 1, di mana time per vehicle akan menjadi lebih rendah akibat adanya work pressure. Seiring waktu, tenaga kerja akan disesuaikan dengan nilai time per vehicle yang tidak sengaja dapat menurunkan di service time per vehicle. Sehingga pekerja merasa bahwa mereka dapat bekerja lebih sedikit dan akan menyelesaikan pekerjaan di hari itu. Selain itu, juga dapat mengakibatkan bertambahnya waktu non-produktif. Serta pembahasan yang terakhir yaitu solution scorecard, di mana terdapat dua loop. Yang pertama yaitu B1, meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Pengendaliannya dengan optimisasi SDM dan menerapkan spesialisasi pekerjaan. Indikator kerjanya dapat dilihat dari jumlah kapasitas motor per karyawan, waktu yang dibutuhkan dalam sekali pengerjaan, daya tanggap karyawan, dan spesialisasi jenis layanan yang dibutuhkan. Untuk target kinerjanya sendiri itu peningkatan kualitas layanan sehingga meningkatkan sales sebesar 20%. Selain itu juga dapat mengurangi penumpukan layanan kendaraan. Dan untuk deteksi dininya itu, evaluasi terkait sistem kerja yang efisien dalam setiap bulan. Pelaksanaannya dalam pengendalian ini adalah supervisor atau manajer perusahaan. Lalu untuk nama loop B4, B5, dan B6 meningkatkan SDM. Pengendaliannya dengan cara memilih karyawan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja, serta perusahaan dapat memberikan pelatihan bagi karyawannya. Indikator kerjanya dapat dilihat dari kualitas kerja, efektivitas, dan ketepatan waktu. Untuk target kinerjanya sendiri itu, menciptakan pekerja yang terampil dan kompeten. Deteksi dininya dapat dilihat evaluasi terkait kinerja karyawan di setiap bulannya, dan untuk pelaksana dari pengendalian ini adalah HR, supervisor, atau manajer perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.